Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilyas Yudansyah. NIM saya D732190042. Saya dari kelas C, Matkul Business Plan. Jadi pada mulanya saya di sini akan memperkenalkan profil nama usaha atau usaha bisnis yang bernama Les Asyik. Jadi Les Asyik ini dikhususkan hanya untuk kelas 6 saja. Les Asyik ini merupakan bimbingan belajar rumahan untuk membantu para peserta didik dalam menghadapi problem kesulitan belajar di sekolahnya. Jadi untuk anak kelas 6 saja. Dapat kita ketahui bersama, anak kelas 6 akan melanjutkan ke sekolah yang jenjangnya lebih tinggi. Untuk lokasinya, les privat khusus bahasa Inggris kelas 6 Les Asyik ini berlokasi di rumah Ibu Siti, RT 6, RW 2, Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Pada jenis bidang usaha, di sini saya tidak memilih usaha jenis barang, tetapi saya di sini memilih usaha jenis jasa. Jasa les privat ini bergerak di bidang jasa khusus pelajaran bahasa Inggris. Saya memilih les privat bahasa Inggris karena peluang usaha yang menjanjikan, di mana di daerah sini masih minim akan bimbingan belajar tentang bahasa Inggris. Sedangkan untuk modal yang dikeluarkan pun tidak terlalu banyak, namun keuntungan dan ilmu yang didapat oleh peserta didik bermanfaat. Sehingga saya memilih sasaran pemasaran ini untuk peserta didik khususnya tingkat SDMI kelas 6 saja. Untuk selanjutnya yaitu akan membahas analisis SWOT. Pada analisis SWOT ini berkaitan tentang usaha jasa yang telah saya jalankan. Untuk pada bagian strength terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu jenjang pendidikan tutor S1 agar para peserta didik lebih berkompeten. Yang kedua, materi yang akan disampaikan telah akurat dan mendalam dibandingkan yang diajarkan di sekolah formal. Untuk yang ketiga, tutor selalu memberikan yang terbaik. Yang keempat yaitu tutor selalu disiplin dan ramah. Untuk yang kedua yaitu weakness. Pada poin weakness ini terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu tugas rangkap yang dilakukan tutor pemberi pelayanan pendidikan atau tenaga pengajar. Yang kedua, kurangnya usaha pemasaran. Yang ketiga yaitu opportunity. Pada bagian opportunity ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu biaya dilakukan setiap bulan sekali agar lebih ringan. Yang kedua, materi pembelajaran yang lengkap yang diajarkan oleh tutor yang berkualitas. Yang ketiga, fasilitas yang nyaman agar peserta didik merasa betah pada saat melaksanakan les privat. Yang keempat yaitu treat. Pada poin treat ini terdapat 2 poin, yaitu yang pertama, adanya waktu pemberian program belajar di luar jam sekolah oleh beberapa sekolah formal. Yang kedua, jarak rumah antar peserta didik yang saling berjauhan. Pada bagian analisis lingkungan terdapat produk dan segmentasi pasar. Untuk produk perusahaan tersedia dalam bentuk jasa bimbingan belajar pada tingkat SDMI kelas 6. Di Les Asyik ini bukan hanya bimbingan belajar saja, melainkan peserta didik akan mendapatkan fasilitas seperti free snack maupun meja bangku yang sangat berkualitas, dan juga mendapatkan fasilitas antar jemput jika cuaca tidak mendukung. Pada segmentasi pasar
dari bimbingan belajar ini yaitu untuk peserta didik yang mempunyai kesulitan dalam belajarnya, terutama bagi peserta didik tingkat SDMI kelas 6. Selanjutnya, terdapat target pasar. Jadi, target les privat khusus kelas 6 les asyik ini yaitu targetnya adalah para peserta didik SD atau MI kelas 6 yang rumahnya berada di lingkungan Desa Balun dan Dusun Ngangkrik. Untuk selanjutnya, terdapat marketing mix 4P. Jadi, 4P ini adalah product, promotion, place, and price. Antara lain sebagai berikut. Pada produk, pada tahapan pertama, tentunya saya menghasilkan produk jenis jasa, yaitu bimbingan les belajar. Bimbingan belajar ini saya beri nama les privat khusus kelas 6 les asyik. Ini merupakan bimbingan belajar rumahan tanpa terikat oleh lembaga atau instansi di struktur organisasinya, sehingga les privat khusus kelas 6 ini berguna untuk membantu dalam menyelesaikan problem belajar peserta didik. Yang kedua, promotion. Pada tahapan kedua, promosi yang saya lakukan melalui online maupun offline. Untuk online bisa melalui WhatsApp ataupun media sosial lainnya, sedangkan untuk offline dilakukan secara bertatap muka secara langsung. Untuk yang ketiga yaitu place. Tahapan ketiga, untuk lokasi les privat khusus kelas 6 les asyik ini berada di rumah Bu Siti, RT 6 RW 2, Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Pemilihan lokasi ini dikarenakan lokasi yang dimaksud ini dekat dengan sekolah dan rumah-rumah yang berpotensi menjadi target pemasaran. Selain itu, rumah ini merupakan rumah dari bibi saya sendiri. Untuk yang keempat, price. Pada tahap terakhir ini, strategi yang saya lakukan pada jasa bimbingan belajar saya, yaitu les privat khusus kelas 6 les asyik ini, tentunya dengan harga yang lumayan terjangkau untuk peserta didik yang berada di lokasi saya, serta tidak mengurangi kualitas pada materi maupun layanan yang telah diberikan oleh tutor. Pada analisis keuangan, terdapat 4 hal yang wajib dipenuhi untuk menjalankan les privat bahasa Inggris khusus kelas 6 ini. Yang pertama yaitu bangku panjang seharga 170.000, alat tulis seharga 35.000, snack. Untuk selanjutnya yaitu papan tulis yang sama-sama seharga 50.000. Total keseluruhannya yaitu 305.000. Jadi total modal yang dibutuhkan adalah 305.000. Sedangkan untuk selanjutnya yaitu pendapatan laba atau rugi per bulannya. Jadi terdapat 16 anak. 16 anak per anak itu 50.000. Nah, dikarenakan pertemuannya itu hari Senin sampai Kamis, maka terdapat 16 hari dalam 1 bulan. Jadi 16 anak dikali 50.000 terdapat 800.000. Untuk biaya pengeluaran terdapat 2, yaitu biaya listrik dan biaya perlengkapan. Biaya listrik 150.000 dan biaya perlengkapan 50.000. Jumlahnya yaitu 200.000. Jadi perkiraan laba bersih atau rugi itu yaitu pendapatan 800.000 dikurangi biaya pengeluaran 200.000. Jadi total masih laba 600.000 per bulan. Mohon maaf. Jadi di sini itu anaknya setiap hari itu hanya memprivat 4 orang anak saja. Jadi satu hari 4 orang anak. Setiap Senin 4 orang anak, setiap Selasa 4 orang anak, setiap Rabu 4 orang anak, dan juga setiap Kamis 4 orang anak yang semuanya berbeda. Dengan demikian, adanya tugas ini maka dapat disimpulkan dari kegiatan yang saya lakukan adalah bahwa mahasiswa sangat memerlukan proses pembelajaran seperti ini agar kedepannya para mahasiswa dapat menjalankan bisnis secara individu, karena mahasiswa bisa secara langsung merasakan bagaimana cara menawarkan dan merealisasikan jasa kepada orang lain
dan dapat memberikan manfaat untuk diri sendiri maupun orang banyak. Terima kasih. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.